Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PJUK, yaitu tentang renang gaya punggung. Yang akan kita pelajari yaitu tentang gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, kombinasi gerakan renang gaya dada, dan terakhir adalah dasar-dasar penyelamatan diri di air. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita kali ini ya. Mari kita berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi PJUK renang gaya punggung ini harus anak-anak simak sampai selesai agar anak-anak nanti ketika menuju ke kolam renang, anak-anak ada bayangan dan anak-anak bisa melakukan gerakan atau praktik dengan baik, ya. Nah, anak-anak, sebelum itu Pak Guru juga ingin sampaikan apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti setelah menyimak video ini diharapkan mampu menjelaskan gerakan kaki renang gaya punggung, ayunan atau tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan pada renang gaya punggung. Yang berikut, anak-anak mampu menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Yang ketiga, anak-anak mampu mempraktikkan gerakan kaki untuk renang gaya punggung, lalu ayunan atau tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan, serta pernapasan pada renang gaya punggung. Yang berikut, anak-anak bisa mempraktikkan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Ya, anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk menyimak? Pastikan anak-anak simak sampai selesai agar anak-anak benar-benar paham dan mengerti tentang materi pembelajaran PJUK untuk renang gaya punggung kita kali ini. Kita mulai ya anak-anak. Untuk yang pertama yaitu gerakan meluncur pada renang gaya punggung anak-anak. Dimulai dengan posisi bersandar di pinggir kolam, tangan berpegangan, lihat di sini anak-anak. Lalu kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Lihat kakinya di sini. Tolakan kaki dari dinding kolam dengan kuat diikuti dengan gerakan meluncur. Begitu ya kurang lebih. Kemudian lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Dilanjutkan dengan menggerakkan kaki seperti anak-anak melakukan gerakan kaki pada renang gaya bebas. Namun untuk gaya punggung ini anak-anak tubuh menghadap ke atas, kurang lebih begitu ya. Sampai di sini gerakan meluncur paham anak-anak? Karena gerakan meluncur ini sangat penting sekali untuk memulai latihan renang gaya punggung ini. Nah, yang berikut tentang gerakan kakinya anak-anak. Untuk gerakan kaki ini, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang ya. Lurus bisa anak-anak lihat pada video ini. Kemudian lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Hanya di sini menghadap ke atas ya. Lalu dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Seperti pada video di sini ya. Dari pangkal paha ya anak-anak, gerakan dengan kuat ke atas dan ke bawah. Yang berikutnya anak-anak adalah posisi tubuh pada renang gaya punggung. Untuk posisi tubuh ini diawali dengan gerakan meluncur, tubuh mengapung ya. Usahakan kaki dan lengan serta tubuh berada pada posisi sejajar dan rata permukaan air, kurang lebih seperti pada contoh di sini anak-anak ya.
Nah, yang berikut, yang keempat yaitu gerakan lengan anak-anak. Perhatikan baik-baik gerakan lengan ini. Dimulai dengan gerakan yang terdapat pada renang gaya punggung ini. Ada gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Sekali lagi, untuk gerakan lengan pada renang gaya punggung ini, ada gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Untuk gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Nah, anak-anak bisa lihat contoh tangan kiri ya. Nah, gerakan menarik yaitu adalah ini, masuk, kemudian tarik. Masuk, tarik kiri, kemudian kanan, masuk, tarik. Ya. Nah, yang berikut, lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Gerakan mendorong berikutnya anak-anak, yaitu dilakukan saat akhir tarikan tangan tadi. Nah, ini kiri ya, tarik, dorong. Ulang lagi, tangan kiri masuk, tarik, dorong. Nah, begitu ya. Sama kiri dan kanan. Kanan, tarik, dorong. Nah, kiri, tarik, dorong. Kanan, tarik, dorong. Nah, begitu. Gerakan tangan mendorong ke belakang dan bawah anak-anak. Nah, yang berikut adalah tahapan istirahat anak-anak. Bermula saat tangan keluar permukaan air. Jadi, setelah masuk, tarik, dorong, kemudian keluar. Ini adalah istirahat anak-anak. Pak Guru ulang, anak-anak fokus lihat tangan kirinya ya. Mulai dari masuk, tarik, dorong, istirahat. Nah, begitu ya. Nah, perlu anak-anak perhatikan ketika tahapan istirahat ini, yakni posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu anak-anak. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu, tangan diputar keluar ya. Lihat contoh di sini. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk ke permukaan terlebih dahulu. Lihat anak-anak. Nah, kelingking dulu ya, kanan. Nah, begitu. Kiri. Nah, kanan. Nah, begitu ya. Tahapan ini dilakukan secara rileks atau dengan gerakan yang santai ya. Berikut gerakan ini seirama. Tahapan menarik dan mendorong ya. Iramanya bisa anak-anak lihat di sini ya. Mulai dari masuk, tarik, dorong, kemudian istirahat. Masuk lagi, tarik, dorong, kemudian istirahat. Ya, begitu ya. Nah, tentu anak-anak harus bisa melakukan dua tangan baik kanan dan kiri. Yang berikut, yaitu pengambilan napas anak-anak. Bisa anak-anak fokus atau melihat yang ada pada lingkaran merah ini. Bernapas menggunakan mulut anak-anak. Udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Lalu pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat, salah satu lengan. Ya, jadi bisa tangan kiri seperti ini, istirahat ya, saat tangan naik ke atas, anak-anak bisa mengambil napas. Sekali lagi, ketika tangan pada fase istirahat, yakni ketika diayun ke atas ya, itu anak-anak bisa melakukan pengambilan napas. Kemudian mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya ya. Misal anak-anak mengambil napas ketika tangan kiri istirahat ya, atau bisa anak-anak perhatikan di sini. Anak-anak fokus tangan kiri misal. Tangan kiri naik, ambil napas. Nah, tangan kanan naik, keluarkan napas. Ambil napas, tarik napas. Ambil napas, buang napas. Ambil napas, buang napas. Ya, begitu ya. Jadi kanan kiri dan kanan berlawanan untuk napas. Kalau kiri ambil napas, saat ditarik ke atas, maka tangan kanan mengeluarkan napas. Ya, Pak Guru ulang lagi ya.
Kiri naik, ambil napas, kanan naik, buang napas. Kiri naik, ambil napas, buang napas. Begitu. Nah, pengambilan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala. Posisi mulut sejajar permukaan air. Pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang, ya. Nah, yang berikut anak-anak adalah kombinasi gerakan renang gaya punggung. Jadi, anak-anak telah mempelajari tentang gerakan tungkai atau kaki tadi, lalu tangan, kemudian cara mengambil napas. Nah, silahkan anak-anak bisa mencoba menggabungkan semua gerakan yang telah anak-anak pelajari tadi, tentu diawali dengan gerakan meluncur. Setelah itu, praktikan gerakan kaki, kemudian tangan, dan jangan lupa untuk teknik pengambilan napas agar anak-anak mampu berenang cukup jarak yang lumayan atau ya jarak yang cukup jauh, ya. Demikian anak-anak untuk materi pembelajaran PJOK kita kali ini tentang kombinasi atau gerakan renang gaya punggung. Semoga bermanfaat. Anak-anak, pastikan tidak melewatkan materi dari Pak Guru. Caranya dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar nanti otomatis mendapatkan pemberitahuan dari Pak Guru. Yang berikut, Pak Guru akan memberikan materi tambahan yaitu penyelamatan diri di air. Pertama, penyelamatan diri secara mandiri, yaitu anak-anak belajar berenang ini, ya, belajar untuk gerakan injak-injak air atau gerakan renang, sehingga anak-anak akan terhindar atau bisa menyelamatkan diri secara mandiri ketika anak-anak berada di kolam. Yang kedua, penyelamatan diri dengan bantuan orang lain. Nah, bantuan dari orang lain ini bisa menggunakan ban atau pelampung, kemudian dilempar kepada anak yang ada di air, yang terjadi kesulitan ketika berenang atau mengalami masalah ketika berada di air. Yang berikut, upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang anak-anak. Yang pertama, anak-anak wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang anak-anak. Jadi, pemanasan ini sangat penting sekali anak-anak. Dan sekali lagi, harus atau wajib dilakukan sebelum kita belajar atau masuk ke kolam renang. Yang berikut, hindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kondisi kolam itu sangat licin anak-anak, apalagi yang di pinggir kolam seperti ini, ya. Hindari, tidak boleh melakukan lari-lari seperti ini di pinggir kolam, ya. Sangat berbahaya. Yang berikut, hindari bercanda yang berlebihan seperti saling dorong-mendorong anak-anak. Yang berikut, gunakan perlengkapan renang. Bisa anak-anak lihat contohnya di sini, bisa pakaian renang, kacamata, kemudian perlengkapan tambahan bisa papan seluncur ataupun pelampung, kaki, dan lain sebagainya. Yang berikut, tempatkan pelampung dalam jangkauan sehingga ketika terjadi sesuatu, ada yang kesulitan atau mengalami masalah di air, bisa ditolong dengan segera melemparkan pelampung atau karet ban seperti contoh di sini. Demikian anak-anak untuk materi PJOK kita kali ini. Sekarang ayo bersiap. Yakni pahami baik-baik materi cara berenang gaya punggung agar nanti ketika kita menuju ke kolam renang, anak-anak mampu menerapkan dan mencobanya dengan baik. Begitu ya anak-anak. Sekali lagi, anak-anak belajar materi renang di sini agar nanti anak-anak lebih cepat dan
lebih mudah dalam menerapkan teknik-teknik berbagai gerakan renang gaya punggung tadi. Sekian dulu materi dari Pak Guru. Tetap semangat belajar. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Anak-anak juga bisa terus belajar materi PJOK juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.